Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini Selasa 25 Mei 2021, Pekan Biasa ke-8. Menu sabda kita dari Injil Yesus Kristus menurut Markus, bab 10 ayat 28 sampai 31. Setelah Yesus berkata betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi, banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terberkati, setelah Petrus dan murid-murid yang lain melihat dan mendengar pengajaran Yesus kepada orang kaya bahwa kekayaan bisa menghalangi masuk kerajaan Allah, Petrus lalu bertanya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Lalu apa yang kami dapatkan?" Petrus sempat khawatir, jangan-jangan ia dan mereka sudah mengikuti Yesus kemanapun pergi dan menjadi pengikutnya, tidak mendapatkan apa-apa dan tidak diperkenankan ambil bagian dalam sukacita kerajaan Allah. Tuhan Yesus berjanji akan membalas lebih dari apa yang telah kita korbankan demi mengikuti Dia, ikut mewartakan kabar sukacita Injil. Dan itu ditegaskan dan diucapkan Tuhan Yesus sendiri kepada para murid-Nya. Tadi Tuhan Yesus katakan demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena Aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudari-saudaraku yang terberkati, mengikuti Dia sering hanya diartikan secara sempit, hanya ditujukan kepada mereka sebagai imam dan biarawan-biarawati dalam hidup bakti. Padahal perintah dan janji Tuhan itu ditujukan kepada semua orang yang mau mengikuti Dia, ikut memperjuangkan cinta kasih, damai sejahtera, keadilan, kebaikan dalam semangat pelayanan. Dimanapun Anda dan kita berada, bekerja dan profesi apapun, bisa menjadi ladang Tuhan untuk menegaskan dan memperjuangkan nilai cinta kasih, kebenaran, keadilan, dan kebaikan bersama, seperti yang pernah diperjuangkan oleh Yesus Tuhan, Sang Guru. Marilah berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini Engkau mengajak kami untuk mau turut ambil bagian dalam sukacita kerajaan-Mu dengan mau mengusahakan dan mewujud nyatakan kasih, kebenaran, damai sejahtera, dan tindakan belas kasih dan bela rasa kepada sesama. Semoga oleh karena kuasa Roh Kudus yang ada pada tiap kami, memampukan kami untuk turut aktif mewujudkan nilai-nilai kerajaan-Mu dalam keseharian kami hari ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkat Allah turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.